Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya yang selalu istiqomah, konsisten dalam menjalankan ajaran beliau. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Naufal Petumeu. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi pada video kita kali ini adalah video yang ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kisah Qur'aniyah. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat manusia. Nah teman-teman sekalian, juga di dalam Al-Quran ini bukan hanya membahas tentang sesuatu yang bersifat tauhid maupun hukum saja, tetapi dalam Al-Quran ini juga terdapat kisah-kisah yang menceritakan umat-umat terdahulu, bahwa yang mana dalam kisah ini insya Allah kita dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran itu sendiri setidaknya terdapat 1600 ayat yang menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah dan ini teman-teman juga merupakan satu tumpuan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan dan juga pengajaran untuk kita sekalian. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas mengenai makna dan macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kisah itu sendiri? Nah, dalam pembahasan kali ini saya mengambil beberapa pendapat tokoh-tokoh mengenai definisi atau pengertian daripada kisah itu sendiri. Nah, yang pertama teman-teman, saya mengambil pendapat dari Kamil Hasan. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa kisah tersebut adalah merupakan media untuk mengungkapkan tentang sebuah kehidupan yang terjadi pada masa lalu yang mencakup tentang satu atau beberapa peristiwa, yang mana pada peristiwa itu disusun secara kronologis dan juga peristiwa itu mesti memiliki permulaan dan juga akhir. Sedangkan pendapat dari Manna Al-Khatan, beliau menjelaskan bahwa yang mana cerita atau kisah adalah sesuatu yang diceritakan atau yang dikisahkan dalam Al-Quran khususnya mengenai umat-umat terdahulu, peristiwa-peristiwa kenabian dan peristiwa-peristiwa lainnya yang pernah terjadi di masa yang lalu. Nah teman-teman sekalian, kemudian yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah apa saja sih macam-macam kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, pada dasarnya, pada umumnya sebagian ulama telah membagi kisah di dalam Al-Quran ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Al-Tarikh ataupun secara histori. Nah Al-Tarikh ini apa? Al-Tarikh yaitu kisah yang mengandung sesuatu atau peristiwa yang bersifat material dan juga faktual terhadap kebenarannya. Kemudian ada yang disebut dengan al-rumzi atau al-tamsil. Nah, di sini definisinya ialah yaitu kisah yang mengandung kebenaran secara material dan mengenai kebenaran secara faktanya itu tidak benar-benar harus faktual, karena ini diceritakan di dalam Al-Quran hanya untuk sebagai sesuatu yang simbolis, dan mana ini hanyalah sebagai sesuatu yang harus atau yang bisa dicontohkan untuk kita sekalian umat manusia. Nah teman-teman sekalian, kemudian mengenai kisah itu sendiri terdapat pandangan lain mengenai hal itu, yang mana pada pandangan ini kisah di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah 3 bagian itu apa saja teman-teman? Yang pertama adalah kisah yang menceritakan tentang para nabi dan rasul yang terdahulu. Nah, pada pembagian yang pertama ini telah menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, yang mana di dalam Al-Quran itu diceritakan atau dikisahkan sekitar 25 nabi dan rasul. Nah kemudian yang kedua apa?
Yang kedua adalah kisah yang menceritakan tentang umat, kisah yang menceritakan tentang tokoh-tokoh pribadi yang bukan rasul maupun nabi ataupun rasul, ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, contohnya dari kisah-kisah pada bagian ini apa? Yang pertama mungkin kita bisa sebut ada kisah yang menceritakan tentang kedua putra Nabi Adam, yakni Qabil dan juga Habil. Kemudian ada kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kisah yang menceritakan tentang Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa-peristiwa lain yang diceritakan dalam Al-Quran, contohnya peristiwa penyerangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini diceritakan juga di dalam Al-Quran. Kemudian teman-teman, pada bagian yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, teman-teman, pada pembagian yang ketiga ini, itu adalah kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian menceritakan juga peristiwa-peristiwa. Contohnya adalah peristiwa-peristiwa peperangan yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit dari saya mengenai pembahasan makna dan juga macam-macam kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu mata kuliah kisah Qur'aniyah yang ada di jurusan kami, dan mana ini ialah yang menjadi motivasi saya untuk bisa ada di sini, untuk bisa mengambil ilmu dari jurusan ini, karena bisa menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran Karim itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.